got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all the guys on the ground. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dan teman saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan ingin membuat video mengenai analisis keuangan PT Adaro Energi Tbk dengan Atman J-Score. Untuk video lebih lanjut, saksikan video ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Atman J-Score. Atman J-Score merupakan model perhitungan yang digunakan untuk memprediksi terjadinya financial distress pada suatu perusahaan. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Altman pada tahun 1968. Altman mengembangkan model ini menggunakan teknik statistik multivariate diskriminan analisis ataupun MDA. Teknik statistik MDA ini mempertimbangkan keseluruhan profil karakteristik umum pada perusahaan yang relevan, sedangkan teknik univariat hanya mempertimbangkan pengukuran pada perusahaan yang digunakan satu persatu. Adapun metode Altman J-Score yang kami gunakan pada analisis keuangan PT Adaro Energi Tbk yaitu metode Altman J-Score modifikasi. Modifikasi merupakan model yang dibuat dengan menghilangkan X5, penjualan per total aset. Rasio ini dihilangkan dengan alasan untuk meminimalkan efek dari sektor industri yang sensitif dengan rasio ini. Kemudian, koefisien atau berat pembobotan pada model ini juga berbeda dengan model original. Model ini dikenal dengan Emerging Market ataupun EM score dan ditandai dengan simbol J-Score. Model ini diklasifikasikan berdasarkan bond rating equivalent. Adapun rumus dari Altman J-Score modifikasi yaitu Z sama dengan 6,56 X1 tambah 3,26 X2 tambah 6,72 X3 tambah 1,0,5 X4. Adapun keterangan pada rumus, Z adalah nilai Z-score, X1 merupakan modal kerja terhadap total aktiva, X2 merupakan laba ditahan terhadap total aktiva, X3 merupakan laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva, dan X4 merupakan nilai pasar modal terhadap total hutang. Adapun ketentuan metode Altman J-Score modifikasi adalah di mana J-Score lebih besar dari 2,60 berdasarkan laporan keuangan, perusahaan dianggap tidak bangkrut. Namun J-Score lebih besar dari 1,1 dan lebih kecil dari 2,60 terdapat kondisi keuangan di suatu bagian yang membutuhkan perhatian khusus atau gray area. Namun J-Score lebih kecil dari 1,1 dinyatakan perusahaan berpotensi kuat akan mengalami kebangkrutan. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. PT Adaro Energi Indonesia Tbk merupakan PT batubara terbesar kedua di Indonesia berdasarkan volume dan berdasarkan kapitalisasi pasar. Berdasarkan Forbes Global 2000 tahun 2011, PT Adaro Energi menduduki peringkat ke-1527 sebagai perusahaan publik terbesar di dunia. Dapat kita lihat dari data PT Adaro Energi Tbk dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi. Karena asetnya di tahun 2019 sejumlah 2.109.924 dan di tahun 2020 turun menjadi 1.731.619, di tahun 2021 naik menjadi 2.838.132. Current liability pada tahun 2019 sejumlah 1.232.601 dan di tahun 2020 turun menjadi 1.144.923, di tahun 2021 naik menjadi 1.361.558. Working capital pada tahun 2019 sejumlah 877.323, di tahun 2020 turun menjadi 586.696 dan di tahun 2021 naik menjadi 1.476.574. Total aset di tahun 2019 sejumlah 7.217.105, di tahun 2020 turun menjadi 6.381.566 dan di tahun 2021 naik menjadi 7.586.936. Net earnings pada tahun 2019 sejumlah 2.288.597, di tahun 2020
naik menjadi 2.347.061 dan di tahun 2021 naik kembali menjadi 2.783.495. EBIT atau laba sebelum pajak pada tahun 2019 senilai 697.183, di tahun 2020 turun menjadi 275.881 dan di tahun 2021 naik menjadi 1.535.582. Net worth pada tahun 2019 senilai 3.983.395, di tahun 2020 turun menjadi 3.951.714 dan di tahun 2021 naik menjadi 4.458.315. Total liabilities pada tahun 2019 senilai 3.233.710, di tahun 2020 turun menjadi 2.429.852 dan di tahun 2021 naik menjadi 3.126.621. Analisis keuangan model Allman Z-Score pada PT Adaro Energi Tbk tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, di sini kami menggunakan analisis modifikasi, yang mana analisis modifikasi ini memiliki 4 rasio, yaitu X1, X2, X3, dan X4. X1 sendiri didapat dari working capital dibagi dengan total asset, X2 didapat dari Retained earnings dibagi dengan total aset, dan X3 didapat dari nilai EBIT dibagi dengan total aset. Sedangkan X4 didapat dari net worth dibagi dengan total liabilities. Nah, hasil dari nilai rasio ini nantinya akan dikali dengan koefisien sehingga didapatkan nilai J-score pada masing-masing rasio. Kita lihat pada tabel di atas, rasio X1 nilai J-score-nya pada tahun 2019 sebesar 0,80, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,60, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1,28. Nah, untuk yang rasio X2, nilai Z-score pada tahun 2019 sebesar 1,03, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 1,20, dan pada tahun 2021 masih tetap menjadi 1,20. Untuk yang rasio X3, pada tahun 2019 nilai J-score-nya sebesar 0,65, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 0,29, dan pada tahun 2021 naik kembali menjadi 1,36. Nah, untuk yang rasio X4, nilai J-score pada tahun 2019 sebesar 1,29, kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 1,71, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,50. Nah, jika kita totalkan nilai J-score pada tahun 2019 sebesar 3,77, kemudian pada tahun 2020 sebesar 3,80, dan pada tahun 2021 sebesar 5,33. Nah, artinya nilai J-score ini mengalami kenaikan di setiap tahun. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan dari penjelasan yang telah disajikan oleh teman saya. Nah, dari hasil analisis keuangan yang disajikan dapat disimpulkan bahwa PT Adaro Energi Tbk sebagai perusahaan non-bangkrut karena nilai Z-score yang dihitung dari tahun 2019 sampai 2021 lebih besar dari 2,99 yang menunjukkan stabilitas keuangan yang baik, artinya perusahaan sehat. Oleh karena itu, PT Adaro Energi Tbk memiliki tingkat keuangan yang relatif stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkrutan. Sekian dari saya.